Oke, aku kasih tahu lagi bahwa di sini untuk audioku ini agak sedikit bermasalah di bagian jaringan. Jadi ya tolong nih nikmati saja. Ya gitu aja. Assalamualaikum guys, selamat datang di podcast kami, yaitu dari podcast Bimbingan Ranting SMA Muhammadiyah 13. Jadi, hari ini kita bakal membahas mengenai IPM adalah organisasi yang hebat. Kalian tahu nggak sih kenapa IPM itu organisasi hebat? Emang kenapa? Karena IPM itu sebagai gerakan Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Wah, hebat tuh ya, IPM itu salah satu gerakan Islam di dunia pendidikan ya. Makanya sampai sekarang justru IPM itu mulai meluas. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pemegang jabatannya IPM di SMA Muhammadiyah 13 ya. Yaitu Adel. Assalamualaikum, halo guys. Salam. Nah, kan aku pengen tahu banget apa IPM menurut Adel. IPM menurut aku tuh organisasi yang bisa membuat kita itu lebih disiplin, lebih percaya diri, yang bisa melatih tanggung jawab kita. Jadi IPM tuh benar-benar organisasi yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak, khususnya tuh SMA. Apalagi kan SMA kan suka labil kayak gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi aku pengen tahu sih kabar soal program, tapi ya karena Bapak Pakihnya itu ada sedikit halangan, jadi ya aku pengen tahu aja kabar program yang sudah jalan menurut Adel di kepemimpinan Bapak Pakih ini gitu. IPM yang udah jalan itu banyak programnya, kayak misalnya KDI, dari misalnya Mabit atau kajian perbulanan kayak gitu. Terus masih banyak lagi yang udah dijalanin kayak kader, juga yang telat dihukum kayak gitu juga banyak gitu, dengan sanksi-sanksi yang udah disepakati oleh semua siswa kayak gitu. Oke. Nah, kita juga penasaran suka dukanya megang uang setiap program IPM itu seperti apa sih? Walaupun ada juga bendahara di setiap bidang, tetapi adalah salah satu yang bertanggung jawab mengenai keuangan IPM. Kalau suka dukanya tuh kayaknya dukanya kali ya. Kalau suka mah kan ya pasti semuanya juga pasti ada sukanya gitu. Kalau dukanya pernah tuh aku megang uang biasa pembukuan kayak gitu. Nah, di situ tuh isi catatannya tuh beda sama jumlah uangnya. Gimana nggak kaget coba? Masalah itu kan uang orang. Terus kan yang namanya kepercayaan orang itu kan nggak bisa dibeli dengan apapun ya kan. Sama aku tuh udah berapa kali itu ya, udah di bolak balik sampai aku ngedoa, itu mah bener-bener ngedoa gitu ya. Dan akhirnya yang terakhir itu semuanya biasa aja. Maksudnya semuanya tuh udah sesuai dengan catatan gitu. Jadi itu kesalahan, cuman salah beberapa nomor itu ngaruh banget gitu. Jadi ada kesalahan dalam pembukuannya kayak gitu. Tapi udah beres kok, alhamdulillah. Jadi sekarang nih sebagai bendahara ada bagaimana nih? Kan pada di rumah. Ada kendala sesuatu atau gimana tuh? Kalau kendala untuk bendahara sih pasti masalah keuangan ya kan. Jadi emang nggak ada pemasukan gitu ya kan. Tapi emang pengeluaran juga nggak ada, cuman ya pemasukan juga nggak ada, jadi terhambat gitu. Karena kan yang biasanya setiap hari Rabu ada yang nagih depan kelas gitu atau depan muka, sekarang nggak ada kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kondisi sekarang yang kayak gini, ada nggak sih program yang bisa dijalankan di rumah masing-masing gitu? Kalau menurut aku sih kayaknya KDI bisa ngejalanin kayak misalnya kajian online kayak gitu loh. Jadi bisa di grup, misalnya Zoom bisa, atau misalnya aplikasi lain, atau grup WA juga bisa.
kayak gitu. Jadi adalah Ya. beberapa yang bisa ke laksanain meskipun di rumah aja. Karena ini Terus ada nggak pesan buat teman-teman di rumah nih selama di rumah aja, kegiatan yang menurut Adel tuh positif? Kalau kegiatan yang positif dan pesan itu pasti banyak. Kayak kita tuh jangan terlalu terfokus ke hal negatifnya. Jangan kayak banyak orang kan, corona nih gara-gara corona gini gara corona nih gini. Padahal kan corona juga kan ciptaan Allah. Itu juga kan Allah menurunkan pasti banyak hikmahnya gitu. Kita juga bisa belajar banyak hikmahnya dari corona itu. Terus kita juga bisa melakukan dengan hal-hal yang bermanfaat, kayak misalnya belajar di rumah atau nonton kajian juga banyak loh, kajian online kayak gitu. Dan hal-hal yang emang yang bisa bermanfaat ketika di rumah aja gitu. Cuman sekarang udah banyak nih masjid yang tadi selama menuju new normal kan. Iya, Udah kembali seperti biasa. udah mau pulih gitu ya, kembali kayak kondisi biasa. Boleh. Aku mau nanya nih, harapan selanjutnya buat IPM kayak gimana? Kalau buat harapan IPM ke depannya, semoga kalian lebih kompak lagi, lebih kekeluargaan, karena emang kunci biar kita bisa ngelakuin apa-apa bersama itu ya kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya di IPM sekarang kurang kekeluargaannya, ya kalian harus lebih lagi kekeluargaannya kayak gitu. Kekeluargaan aja sih, jadi ya udah pastilah dengan sekolah M3 yang bener-bener kekeluargaannya itu ya organisasinya juga harus kekeluargaan kayak gitu. Oke, Pohon, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Tidak sih ya, karena kita juga udah ngerekam beberapa kali. Tapi terus. Mungkin dicukupin aja ya. Oke, sekali lagi ya, di podcast ini itu karena di YouTube dan tidak memakai platform lain, kalian tak usah fokus menonton videonya. Cukup putar saja karena podcast ini hanya berbentuk audio. Dan cobalah untuk bersantai dan mendengarkan podcast kami. Sebelumnya, bila kalian ingin mendukung podcast atau konten YouTube kami, kalian bisa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa follow sosial media kami yang telah terpapar di deskripsi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.